Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Sekarang sih mau bahas mengenai saham top 5 big banks. Jadi saham-saham dari 5 big banks-nya ini ya berdasarkan market cap, mana sih yang paling kece ya untuk kita bisa ikut gitu, terutama untuk jangka panjang ya. Karena saya akan bahas ini view untuk jangka panjang. Oke, langsung saja kita mulai dari tentunya BBCA. BBCA ini tetap strong uptrend ya dari tahun ke tahun ini chartnya menarik banget. Nah, kayak sekarang ini di monthly chart, ini saya lihat dari monthly chart masih uptrend ya. Ini saya cukup tarik satu garis trendline aja, ini masih strong uptrend. Sekarang memang terkoreksi. Nah, yang menariknya adalah setelah dia breakout dari swing high yang di sini nih, dia kira-kira mau kemana sih ya? Kalau saya menggunakan dari Fibonacci extension dari 3 titik swing yang terakhir ini, maka saya akan mencari golden ratio-nya itu di 1,6. Nah, ini 11.800. Target jangka panjangnya ini kurang lebih di 11.800. Sini ya, kira-kira ya. Kurang lebih ya, 11.800. Ini saya kasih warna hijau. Ini saya hapus. Jadi menariknya kalau memang misalnya nanti terkoreksi mendekati garis, terutama mendekati garis support, ini akan sangat menarik. Sekarang kalau misalnya kita balik ke daily, kita lihat kondisi sekarang ini, memang secara market structure dia sudah mulai cenderung reversal untuk short term-nya ya. Cenderung reversal untuk short term-nya. Jadi semakin terkoreksi, ini saham yang semakin menarik ya. Ini memang menjadi incaran para investor, terutama juga rutin memberikan dividen. Nah, kemudian ada BBRI. BBRI. Nah, BBRI juga kalau kita lihat daily ini kesannya memang lagi terkoreksi ya. Saya hapus. Nah, kita lihat yang monthly-nya nih. Kita lihat di monthly, weekly. Nah, ini monthly. Saya balik ke monthly dulu. Monthly ini saya sudah tarik garis hitam strong uptrend. Kemudian di area sininya dia sudah membentuk channel baru, channel pergerakan yang baru di sini. Maka saya akan coba masuk ke weekly. Nah, ini pergerakan channelnya dia ini nurut banget ya. Di sini saya ini nurut banget nih ya. Ini garisan ini di monthly-nya pun juga kelihatan sebenarnya. Kalau monthly-nya kan dia benar-benar menjadi resist ya. Jadi bisa dibilang sekarang lagi di area resistnya nih. Jadi wajar terkoreksi-terkoreksi. uh, amazingnya sih dia nurut ya dengan channel ini nih, parallel channelnya ini. Nanti dia kemungkinan besar jika memang dia terkoreksi mendekati support, ini area yang bagus untuk tampung ya, atau masuk lagi gitu. Karena kalau kita lihat di weekly-nya kan juga ini ada area-area yang menarik lah ya. Karena secara long term-nya pun juga ini bagus ya BBRI. Kalau misalnya kita ngelihat lagi dari Fibo extension lagi, dia targetnya ke berapa sih? Ini saya masih di monthly ya. Saya klik 3 titik swing terakhir. Nah, targetnya itu ada di 7.150 BBRI untuk jangka panjangnya nih ya. 7150. Eh, sorry. Saya mau ini dia. 7150 target jangka panjangnya. Oke, kemudian ada BMRI. Nah, BMRI berbeda nih dengan BBCA dan BBRI tadi ya, yang target 3 swing terakhirnya itu kelihatan gitu target jangka panjangnya ke berapa. Sedangkan si BMR ini sudah capai target jauh ya, bahkan melebihi gitu. Nah, jadi bingungnya adalah kira-kira di mana nih titik untuk bisa entry-nya atau terkoreksinya. Ini kan dari monthly aja kan juga tarikan garisnya juga masih strong uptrend. Nah, palingan saya paling tarik dari weekly dengan menggunakan Fibonacci, dia kira-kira terkoreksinya kemana. Nah, ini menjadi area-area yang menarik di 0,6, di 6350 kalau dikasih ya. Kalau diterkoreksi ke daerah sini nih menarik.
Kalaupun memang nanti setelah kita sudah nampung di sini tapi masih terkoreksi, justru di area support yang hitam tebal ini semakin menarik lagi untuk ditampung. Jadi, saham-saham seperti BMR ini nggak usah takut lah ya. Nah nah ini kalau kita lihat daily, memang secara chart pattern jelas dia sudah membentuk head and shoulder ya. Ini sudah breakout neckline-nya nih. Nah, ini sudah breakout neckline ya. Ini kemungkinan besar dia nanti cuma hanya, retest doang nanti lanjut turun lagi nih. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kan lagi turun ya, lagi turun, kemungkinan nanti dia naik untuk retest. Nah, mudah-mudahan di sini bisa untuk ditampung ya. Mudah-mudahan bisa untuk ditampung area sini, atau kalaupun memang semakin terkoreksi, yang ke hitam tebal ini semakin menarik. Ingat ya, saya kan tadi tarik garis hitamnya ini kan dari monthly chart. Jadi kalau ngeliat di daily ini kesannya jauh banget ya jaraknya ya. Dari harga closing sekarang di 6.800 sampai terkoreksi ke area support ini kan jauh ya kesannya ya. Karena view yang saya lihat adalah view jangka panjangnya. Kemudian ada BBNI. BBNI. BBNI juga mirip kayak BMRI ya, secara daily-nya tuh sedang terkoreksi dalam ya, kesannya ya. Karena di sini sudah mencapai double top, terus breakout neckline, terus sudah di retest nih. Ini kan double top ya. Oke, kita lihat kan di sini double top, terus neckline-nya itu sudah di break di sini, dia coba retest, turun lagi ke bawah. Nah, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, kita lihat di monthly chart, nah ini ada area yang menarik nih. Dia di sini kan pernah menjadi 3 titik resist ya, area sini nih. Saya kasih garis ya. Ini pernah menjadi 3 titik resist yang nggak bisa dijebol tadinya. Padahal ini adalah dari historinya. Nah, dari sini pun juga sudah kelihatan ya. Histori yang lalu tuh bisa mempengaruhi yang sampai sininya, sampai ke sini pun juga kelihatan ya. Jadi ini koreksi wajar karena secara garis besarnya kalau misalnya saya mau bikin rounding secara besarnya nih ya, ini kan monthly chart, dia breakoutnya di sini. Ini kalau saya tarik sebagai bottomnya, wah ini jangka panjangnya menarik sekali ya, saham BBNI ini, jangka panjangnya. Ini target untuk breakoutnya ini luar biasa ya. Kurang lebih ada di 9.700. Ini kalau saya tarik. Ini ya, kenyang ya untuk jangka panjang nih. Untuk jangka panjangnya, view secara jangka panjangnya. Toh juga saham BBNI juga masih memberikan dividen. Jadi kalau semakin terkoreksi untuk jangka panjang ya tampung gitu ya untuk saham BBNI. Untuk jangka pendeknya ini tetap masih reversal downtrend ya, lagi terkoreksi ya. Tapi nggak usah takut karena kita sudah tahu view besarnya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah saham BRIS, syariah ya. BRIS ini pun juga menurut saya menarik. Ini wajar ya. Ini kan kelihatan ya, lagi naik tiba-tiba membentuk candle terkoreksi gini. Kalau kita lihat ke weekly di sini, ini mirip pergerakan tadi BBNI hanya dalam bentuk weekly-nya, dia membentuk rounding. Hanya saja neckline-nya ini belum ke breakout. Belum ke breakout ya. Ini kan kalau saya tarik kan juga rounding ya. Ini kalau saya tarik, ini juga rounding nih. Ini kalau misalnya memang nantinya breakout, suatu saat breakout, ini juga targetnya, waduh, lumayan banget ini. Targetnya ya untuk jangka panjangnya ya. Tapi ya ini belum breakout. Kita tunggu aja, sabar aja. Jadi kalau belum breakout ya belum sah dibilang rounding bottom. Jadi sabar aja. Jadi ini masih menjadi resist yang kuat nih di level
2.820. Nah, sekarang kalau misalnya kapan mau nampungnya nih? Saya menggunakan Fibonacci, tarik. Nah, 2030 ini menjadi angka yang menarik kalau memang dikasih ya. Kalau memang dikasih nih, 2030 ini menjadi angka yang sangat menarik untuk ditampung. Kalau misalnya breakout, bagus. Kalau misalnya terkoreksi, mudah-mudahan bisa ke 2030. Jadi kita sudah tahu berbagai opsinya ya. Breakout bagus, koreksi pun juga ayo, ayo gitu. Kita coba bisa tampung karena eh, BRIS ini juga merupakan bank yang menarik ya, secara fundamental juga oke. Ini kalau kita lihat daily memang jelas nggak terlalu kelihatan ini ya, geraknya mau kemana sih ini, naiknya udah ketinggian atau gimana. Tapi dengan view yang besar, kita bisa melihat secara clear. Oke, sudah bisa diputuskan ya, mau mengambil saham bank yang mana setelah melihat review video ini. Jika memang berguna, tolong di-like dan di-subscribe dan bisa di-share kepada teman lainnya untuk sebagai opsi pilihan untuk investasi jangka panjang di saham Big Banks ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video lainnya.